Presiden terpilih ini melakukan pembekalan, memberikan pembinaan, dan para pematerinya pun menurut saya juga sangat luar biasa. Ya, bukan orang-orang Indonesia saja, tetapi juga ada orang-orang yang top dunia. Dua hari yang lalu, taruhlah tepatnya itu pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 16 dan 17, calon-calon menteri dan wakil menteri Kabinetshaken yang dipimpin oleh Prabowo dibawa lari ke Hambalang, di rumah, di kediaman Pak Prabowo, calon presiden yang akan dilantik nanti pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 1924. Nah, tentang calon-calon ini kan dibawa jauh di tempat yang sepi. Ya. Di sana ternyata ada pembekalan, ada pembinaan, ya, dan dia juga melepaskan diri dari kesibukan tugas-tugasnya. Ya. Tentu saja ini sangat baik. Ya. Ini merupakan sebuah prestasi tersendiri menurut saya dari calon presiden yang memilih kabinetnya. Ketika itu kalau Pak Presiden Soeharto, itu hanya diteleponi, baik itu yang ada di Semarang, baik itu ada yang di Tempat Jaya, nanti tanggal sekian ya datang nginep di hotel ini untuk dijadikan menteri. Kalau Presiden Joko Widodo dipanggil satu-satu di istana, ada kesiapan, oke, pada saatnya langsung dilantik. Tapi sangat berbeda dengan Presiden Prabowo ini. Prabowo memanggil ke kediamannya di Kertanegara, sampai 108, sangat luar biasa jumlah. Tetapi ketika dibawa ke Hambalang, ternyata tidak semuanya hadir. Apakah yang tidak hadir ini juga akan terpilih atau tidak, kita juga belum tahu. Tinggal nanti kita lihat bersama-sama pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober, pada saat pelantikan. Ya. Dan itu semua akan kita ketahui secara persis. Lalu mengapa presiden terpilih ini melakukan pembekalan, memberikan pembinaan, dan para pematerinya pun menurut saya juga sangat luar biasa. Ya, bukan orang-orang Indonesia saja, tetapi juga ada orang-orang yang top dunia, kaliber internasional di bidangnya, baik itu di bidang kepemimpinan, di bidang kewirausahaan, di bidang bisnis, ya, di bidang AI. Ya. Ini semua menunjukkan keseriusan. Ya. Jadi menurut saya Pak Prabowo ini menyiapkan betul-betul. Saya berkata kadernya nggak benar ya, karena itu dari partai-partai yang lain. Paling tidak calon-calon pembantunya harus bisa seirama, ya. Tidak mementingkan ego sektoral, tapi lebih mementingkan kolaborasi. Ya, karena pada saat pembinaan itu, atau pada saat pembinaan, ya, dibina tentang hal-hal yang berkait dengan macam-macam itu. Karena semua harus mengetahui secara sama, dan itulah yang akan bisa membawa
setiap menteri bisa saling bekerja sama, bisa saling berkolaborasi, bisa saling mendukung, baik itu tentang gagasan, baik itu tentang anggarannya. Dan satu hal ini menandakan bahwa Pak Prabowo sedang menerapkan langkah kabinet second-nya. Ya. Derapnya bisa kencang sekali kalau itu betul-betul setiap peserta yang mengikuti pembekalan, ya, pembinaan itu seirama, sepaham, sepengertian. Ya, mudah-mudahan itu terjadi. Karena dengan derap langkah yang disiapkan, tentu kabinet second-nya Pak Prabowo ini akan dapat maju dengan cepat. Apalagi kalau betul nanti para menteri Jokowi yang jumlahnya boleh dikatakan lebih dari 10 masuk dalam kabinetnya Pak Prabowo. Ya, maka tentu saja ini akan bisa mempercepat laju dari kabinet second yang dimulai tanggal 20 itu. Ya. Gagasan ini tentu sangat luar biasa, ya, karena satu di antaranya ada tentang komunikasi, ya, ada tentang anti korupsi. Nah, jadi karena komunikasi ini juga diberikan dalam sebuah sesi, ya, dalam sebuah materi pada pembekalan yang berlangsung selama 2 hari itu, ya, tentu bisa tidak terjadi kesalahpahaman, tidak sering mengambil sikap tersendiri, ya, dari para manajer di kementerian itu sendiri. Ya, paling tidak kabinet Prabowo, ya, komunikasinya dengan sesama di kementerian-kementerian itu berlangsung dengan baik. Dan terlebih lagi bisa seperti komunikasi yang baik dengan masyarakat, dengan rakyat. Ya. Jangan sampai setelah dikomunikasikan lalu nggak jadi dilakukan. Ini kan tidak baik. Ya. Ini pengalaman di pemerintahannya Pak Jokowi ketika terakhir itu memutuskan tentang BBM akan naik mulai 1 Oktober, ya, dan harus menggunakan barcode. Ya, faktanya untuk pembatasan itu tidak dilakukan, tetapi SPBU menjalankan sendiri. Ini kan sebetulnya tidak baik antara pusat pemerintah dengan pelaksana di SPBU tidak berlangsung dengan seirama. Nah, ini contoh. Nah, mudah-mudahan dengan kabinet second ini, ya, yang disiapkan oleh Pak Prabowo, ya, dengan pembinaan, dengan pembekalan yang selama 2 hari di tempat yang sepi, tentu sekalipun tempat sepi itu di kediamannya Pak Prabowo sendiri yang di Hambalang, itu akan memberikan dampak yang luar biasa. Paling tidak, ya, para kabinet yang akan dipilih nanti sudah merasakan, bisa merenungkan, bisa meresapi apa yang dikemukakan oleh para pemateri. Apalagi ada materi tentang sebuah negara yang sukses itu bagaimana langkahnya. Nah, inilah yang sangat penting, ya, dan semoga nanti masyarakat bisa langsung merasakan adanya negara Indonesia yang semakin bertumbuh, semakin maju dan sukses dikenal oleh dunia. Dan sesungguhnya sejak Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno bersama Hatta itu, Indonesia begitu merdeka, nggak lama kemudian langsung dikenal dunia, yang terkenal melalui konferensi Asia Afrika. Lalu ada banyak turunannya. Begitu halnya nanti, ya, Presiden
Prabowo ini juga akan membawa bangsa kita ke arah yang lebih maju, ke arah yang lebih makmur, ke arah yang lebih sentosa, ya, tidak lagi banyak hal-hal yang bersifat negatif, hujatan-hujatan, ya, nggak perlu ada di antara sesama lagi, tidak perlu ada, ya, ada istilah motong-motong itu, menebang sesama temannya, ya. Jadi Pak Prabowo, saya yakin karena dia berpendidikan militer dan mengalami langsung sebagai pimpinan militer, ya, dengan Kopassusnya yang sangat terkenal pada saat itu dan hingga sampai sekarang, maka kepemimpinan ini juga diharapkan oleh banyak pihak akan berlangsung dengan baik dan dapat membawa Indonesia yang lebih maju, lebih makmur, dan lebih sentosa. Nah, derap langkah yang sedang dibangun ini melalui pembekalan, maka akan dapat membuat kerjasama yang baik di antara sesama kementerian. Dan yang penting lagi, para menteri yang ada selama 5 tahun ini, syukur-syukur bebas dari korupsi. Ya, karena korupsi itu sangat mengganggu, sangat merugikan negara, dan itulah uang rakyat, uang yang dikelola oleh negara, diambil oleh orang yang memiliki kewenangan melalui kementerian. Ya, di zaman Pak Jokowi cukup banyak loh orang-orang atau pejabat-pejabat atau menteri-menteri itu yang terlibat di dalam korupsi. Karena pada saat ini semua calon kementerian, calon menteri dan wakil menteri itu ada pembinaan, ada pembekalan tentang anti korupsi. Siapapun sudah tahu bahwa korupsi itu merupakan penyakit, korupsi itu merupakan hal yang merongrong jiwa raga dari bangsa kita. Oke, sampai di sini kita bertemu untuk kemudian dengan materi yang lainnya. Bye-bye. Pena.